Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali dan menikmati nikmatnya yang telah diberikan. Salawat berangkaikan salam, jangan lupa selalulah hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Roro Semekar, apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Dewi Lanjar. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah, Allah masih mengizinkan saya untuk kembali dan melihat keindahan dunianya ini. Dan kamu tahu, Dewi Lanjar, saya sangat senang sekali saya bisa lagi ada di atas dunia. Ya, alhamdulillah. Terutama, bukankah kita sudah sangat-sangat lama tidak pernah bertemu? Benar, bukan? Benar. Tapi ini kita bisa ketemu di sini, ya kan? Itulah alasannya kenapa kita harus tetap selalu bersyukur. Namun Dewi Lanjar, ada banyak sekali yang ingin saya ceritakan kepada kamu. Saya juga ingin bertanya-tanya kepada kamu. Namun sebelum itu, saya sangat merindukan sholawat karena di sana saya sangat sulit mengeluarkannya. Ya sudah, kita sholawatan bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iqsiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Namun Dewi Lanjar, selama saya turun di dunia ini, banyak sekali hal yang saya lewati, Dewi Lanjar. Atas tugas Bunda, saya banyak menghadapi berbagai macam rintangan. Namun saya sangat senang dalam tugas ini karena saya menemui banyak sekali manusia-manusia berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda. Ada yang jahat, ada yang baik. Benarkah begitu? Selama kamu turun ke sini, apa yang kamu rasakan? Saya juga merasakan seperti itu. Saya pernah bersama manusia baik. Benar. Dan Tapi masih banyak sekali di sekitar sini manusia yang jahat. saya tidak menyukai manusia-manusia jahat itu. Justru itu kita harus, kalau jumpa dengan mereka, kita harus menyuruh mereka bertaubat supaya tidak seperti itu lagi. Dan Dewi Lanjar, saat di sini saya banyak mengenal isi-isi yang ada di sini.
Seperti itu setiap yang petak itu. Apa namanya? HP. Iya benar. HP itu hidup. Saya mengenal yang namanya netizen. Netizen itu baik-baik sekali. Banyak yang menyayangi saya. Namun beberapa waktu ini saya menghilang. Apakah ada ya netizen yang mencari saya ataupun merindukan saya? Tentu pasti ada. Apakah ada kameramen? Alhamdulillah, saya juga sangat merindukan kalian netizen. Apakah kalian baik-baik saja? Saya semenjak di sini juga mengenal apa itu netizen. Dan ternyata netizen itu baik ya. Saya sering sekali dikirimi jajan. Saya semenjak di Kayangan saya tidak pernah makan jajan. Apa itu jajan? Tapi saya sering dikirimi jajan, ternyata rasanya enak juga jajan itu. Jajan itu apa? Saya tidak pernah. Kamu tidak pernah makan? Saya tidak tahu apa itu jajan. Kamu belum pernah dikirim sama netizen? Netizen ada yang pernah memberikan saya itu hiasan kepala. Namun saya tidak mengerti apa itu jajan. Jajan itu dia seperti makanan juga. Saya juga awalnya bingung, apa itu jajan. Ternyata saya rasain, rasanya enak. Saya juga sering juga dikirimi dengan netizen jajan. Ada juga yang mengirimi baju buat saya. Baik sekali netizen ini. Baik sekali, kan netizen itu saya juga sangat menyukai yang namanya netizen. Dan mereka pun ini tetap mendukung kita. Selalu kasih kita ini semangat. Iya, saya juga merasakan itu, banyak yang mendoakan kita. Namun Dewi Lanjar, sebenarnya pertemuan kita berdua ini adalah satu tujuan, bukan? Benar. Menyampaikan kepada semuanya, semua yang menyayangi kita, semua yang mendukung kita, bahwasanya saya dan kamu Iya. ditegaskan oleh Bunda, diberikan tugas yang berbeda. Jika kemarin kita membantu orang-orang baik itu seperti Nama Skaryo dan para santrinya, kali ini Bunda memberikan tugas kepada kita bahwasanya kita harus meninggalkan urusan itu. Benar. Kita ke urusan yang lain, seperti kita memberantas kejahatan. Jadi kami berdua ini dan Mawar tidak ada urusannya lagi oleh padepokan, oleh para santri, oleh Kang Mamas Karyo. Dan kita memiliki aturan yang tidak boleh kita langgar, bukan? Benar. Kita tidak akan boleh turun sembarangan kecuali itu perintah dari Bunda. Termasuk kita datang mengurusi urusan manusia. Jika tidak atas izin Bunda, kita tidak boleh melakukannya. Maka seperti pesan Bunda tadi malam, Bunda menginginkan kita meninggalkan urusan itu dan mengerjakan tugas baru untuk membuat dunia ini semakin damai dan menghilangkan orang-orang jahat itu, bukan? Kita Karena harus memberantasnya. di sekitar sini tuh banyak sekali orang-orang jahat seperti itu. Apalagi para dukun cabul. Kamu sudah pernah ketemu belum dengan dukun Belum? cabul? Apa itu cabul? Saya tidak tahu. Dia dukun yang selalu mengganggu gadis, menculik gadis yang ada di desa ini. Lalu dukun itu berbuat macam-macam, berbuat aneh kepada gadis ini. Berbuat secara jahat? ya benar, secara paksa. Padahal gadis itu warga yang ada di sini, gadis itu kasihan sekali, selalu dipaksa. Tapi saya alhamdulillah, setiap mereka sedang melakukan seperti itu, saya selalu datang untuk membantu. Jika begitu, kamu juga bisa memberitahu kepada saya. Kita mengerjakan tugas dari Bunda, namun kamu beritahu saya seperti apa perbuatan itu, dan saya akan juga
menjalankan tugas yang Bunda berikan untuk menghabisi orang-orang jahat. Tapi sebaiknya kalau kita ketemu dengan orang itu, lebih baik kita suruh dia bertobat ke jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Jadi kita ini tidak boleh langsung menghabisi dia, buat dia mati. Tidak boleh. Kita harus menyuruh dia bertobat. Tapi kalau dia tetap tidak mau, benar-benar tidak mau, baru kita habisi dia. Karena sejatinya mengambil nyawa manusia bukanlah tugas kita, benar bukan? Benar. Dan Dewi Lanjar, saya ingin menemui kamu ini dan membagikan cerita saya pada saat saya ada di dalam kerajaan Lubuk Bumi. Apakah kamu tahu, Dewi Lanjar, di sana sangat mengerikan, di mana-mana banyak api, dan saya dipaksa untuk menjadi seorang permaisuri yang saya sendiri tidak tahu saya ini akan dinikahkan oleh seorang raja. Dia bilang seperti itu. Dia ingin memutuskan tali perjanjian agar saya mengikuti mereka dan saya menjadi permaisurinya. Tapi saya tidak bisa berhubungan dengan siapapun lagi yang saya kenal. Seperti Bunda, Kakanda, Eyang, kamu, dan semua orang yang saya tahu. Makanya saya juga sedikit melupakan beberapa orang yang saya tahu. Namun di sana sangat mengerikan, Dewi Lanjar. Saya sangat takut. Saya tidak bisa memanggil siapapun. Saya tidak bisa memanggil Bunda. Saya terus berteriak minta tolong kepada Bunda agar Bunda datang. Namun tidak ada yang bisa menolong saya. Dan beberapa orang seperti santri-santri Mama Skarya mencoba mengambil saya. Namun saya hanya bisa memberikan gambaran kepada mereka bahwasanya itulah keadaan saya. Satu yang saya bingungkan, Dewi Lanjar, kenapa mereka itu menyiksa saya padahal saya ingin dijadikan permaisurinya. Jika benar saya ingin menjadi permaisuri, kenapa saya tidak bisa bertemu dengan rajanya, dan saya juga tidak bisa untuk berkata apapun. Saya harus berkata iya. Namun karena saya tidak ingin menyetujui perjanjian itu, saya mengatakan tidak dan terus saja mengatakan tidak. Dan saya terus saja disiksa, Dewi Lanjar. Tapi alhamdulillah ya, kamu sudah kembali di sini. Kamu tahu, pada saat saya benar-benar dalam keadaan penuh dengan darah, saya sudah tidak berdaya lagi dan saya tidak bisa mengeluarkan suara saya lagi, dan saya tidak bisa memberikan gambaran kepada siapapun lagi untuk meminta tolong. Saya mendengar keributan di kerajaan itu. Tiba-tiba seperti orang yang berkelahi, ramai sekali. Semua berteriak-teriak, memaki-maki. Apakah kamu tidak dengar mereka itu bicara tentang apa gitu? Saya tidak mendengarkan mereka berbicara, saya hanya mendengarkan keributan, dan semua itu hancur. Mereka semua tumbang. Dan kamu tahu siapa yang tiba-tiba datang di depan saya? Siapa? Kang Mamas. Kang Mamas tiba-tiba berdiri di depan saya menggunakan baju berwarna putih yang tadi malam. Terus Mama Skaryo mencoba melepaskan ikatan saya dengan begitu susah. Padahal setiap Mamas memegang tangan saya untuk melepaskan ikatan-ikatan saya, tangan Mamas seperti terbakar. Namun Mamas terus berusaha dan pada akhirnya Mamas berhasil. Kang Mamas berhasil menyelamatkan saya. Besar sekali pengorbanan Kang Mamas.
Tapi dia seperti itu, kenapa masih ada aja orang jahat yang mau mengusik kehidupan Kang Mamas? Padahal Kang Mamas itu kan orang yang baik. Ya, seperti itulah Dewi Lanjar kehidupan. Semakin kita baik, semakin kita naik derajatnya, maka akan semakin banyak orang-orang yang ingin menghancurkannya. Karena hanya pohon berbuahlah yang akan dilempari. Bukankah seperti itu? Benar. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Tapi kita ini tidak bisa lagi membantu menjaga padepokan. Sebenarnya saya juga sangat ingin berterima kasih kepada Kang Mamas dan membantunya di dalam padepokannya. Namun atas perintah Bunda, apapun masalah yang ada di padepokan ataupun masalah yang terkena kepada Mamas Karyo dan santri-santrinya, kita tidak boleh ikut campur. Benar. Dan turun tangan, kecuali itu Bunda yang menyuruhnya. Benar begitu bukan Dewi Lanjar? Tapi kita tidak usah khawatir, soalnya Ibunda Ratu pernah bilang, tidak usah khawatir, pasti padepokan baik-baik saja, tidak ada yang mengganggunya, walaupun kita sudah tidak menjaga padepokan lagi. Saya percaya itu, karena saya percaya kebaikan tidak akan pernah hancur begitu saja. Kalaupun mereka menghadapi kesulitan, itu berarti adalah ujian bagi mereka semua. Dan tidak ada ujian yang melebihi kemampuan umatnya. Bukankah begitu? Benar. Mereka ini masih diuji. Mungkin kedepannya mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, untuk mencapai kebahagiaan itu, mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi untuk menaikkan derajat mereka. Dan Dewi Lanjar, setelah ini kita akan mulai memberantas kejahatan-kejahatan yang ada, bukan? Benar. Bersama kameramen itu. Iya. Kita akan terus mencari kejahatan-kejahatan yang ada di sini. Namun agar tugas kita dapat mendapatkan banyak orang-orang jahat itu untuk kita taubatkan, kemungkinan suatu saat kita akan berpisah, berpencar mencari orang-orang jahat itu, bukan? Benar. Karena saya pernah menjumpai dukun, dan dukun itu berkata masih ada 2000 orang temannya yang mau datang ke sini karena Untuk berbuat jahat. ya benar. Dan alhamdulillah dukun itu sudah saya sadarkan dan dia sekarang sudah bertaubat. Dan dia berkata, katanya temannya tuh masih banyak, 2000 orang mau datang kemari. Jadi pasti tiap hari itu ada saja kejahatan-kejahatan. Yang mereka lakukan. Iya. Jika begitu, kita akan bersama pada saat ini untuk sementara. Karena saya tidak mengetahuinya, kita akan bersama. Namun suatu saat saya akan bergerak sendiri setelah saya mengerti bagaimana dukun-dukun jahat itu. Saya sangat membenci orang jahat. Ya, sekarang ini kamu ikut saya dulu, jadi kan kamu juga tahu. Baiklah. Tapi saya sangat merindukan Kang Mamas dan para santri. Namun ingat Dewi Lanjar, kamu tidak bisa turun ke padepokan karena Bunda sangat melarang itu, dan kita memiliki suatu aturan yang tidak bisa kita langgar. Apapun kata Bunda, itulah perintah bagi kita. Jadi tanpa izin dari Bunda, kita tidak boleh turun begitu saja. Tapi kerinduan itu pasti ada, pasti datang. Ya, saya juga sebenarnya sangat ingin bertemu dengan Kang Mamas. Dia orang yang sangat baik. Benar. Dia orang yang luar biasa sabarnya.
dalam keadaan apapun, menghadapi musuh seburuk apapun, dia selalu bersabar. Itulah contoh orang baik. Andai saja semua manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini, semua seperti Kang Mamas, pasti semua akan aman-aman saja. Dan kita tidak berdoa perlu saja. turun. Iya kan? Benar. Tapi tidak ada 1001 orang yang seperti itu. Iya kan? Kenapa ya? Kenapa di dunia ini sangat banyak orang-orang seperti itu, orang-orang jahat? Kalau semua ini baik, pasti kita tidak perlu untuk turun. Iya kan? Tapi kita tidak boleh mengeluh atas tugas kita. Ini memang sudah tugas kita, maka kita harus melaksanakannya dengan sesungguhnya, dengan kerendahan hati, dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Dan kita harus tetap semangat. Dan ingat, para netizen di luar sana juga selalu memberi kita semangat. Kalau begitu, saya juga ingin berterima kasih kepada netizen. Iya. Semua netizen yang menyayangi saya. Kalian telah mendoakan saya hingga saya bisa berada di depan kalian lagi. Benar. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua lagi. Walaupun tidak secara langsung, tapi kalian tetap mendoakan saya. Teruslah kalian kasih dukungan ke kami, kasih semangat, jangan pernah bosan melihat wajah kami. Benarkah? Benar, kalian tidak boleh berhenti menyukai kami ya, karena kami juga sangat senang ditemani oleh kalian, mendapatkan doa-doa baik dari kalian semua. Dan mendapatkan masukan dari kalian. Terima kasih netizen. Dan buat netizen yang sering juga mengirimi saya paketan baju, barang, jajan, karena saya juga baru pernah ngerasa jajan itu bukan cuma sekali, dia mengirimnya sudah berkali-kali juga. Ternyata jajan itu enak. Nanti kalau saya dapat lagi, saya akan kasih ke kamu supaya kamu merasakan apa itu rasa jajan. Kamu mengenalkannya kepada saya ya, menjelaskan kepada saya. Nanti kita akan memakannya dan memberitahunya kepada netizen. Terima kasih ya buat yang sering ngasih juga. Tapi kalian paham kan apa yang kami bilang dari tadi? Terutama intinya itu kami tidak ada lagi sangkut pautnya berhubungan lagi dengan ya Padepokan, dengan para santri, dengan Kang Mamas, karena itu bukan tugas kami lagi. Tugas kami sekarang diperintah oleh Bunda Ratu untuk memberantas kejahatan. Dan saya juga. kalau kalian lihat Padepokan sedang diserang oleh siapapun itu, tenang saja kalian, karena Ibunda Ratu itu pernah bilang tidak akan ada apa-apa, semua pasti akan baik-baik saja. Dan kebaikan tidak akan mungkin pernah hancur begitu saja. Kebaikan tidak akan mudah terkalahkan. Walaupun dia kalah, dia akan kembali berdiri dan tetap saja akan menang. Percayalah, kalian hanya perlu terus mendoakan yang terbaik kepada Padepokan dan para santri. Jika begitu, kita melanjutkan perjalanan kita dari Lanjar. Ini Terima kita sudah kasih, ya. netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.